Salam untuk para pecinta drama hijau di tengah lapangan. Ketika si kulit bundar tak hanya bicara soal gol, tapi juga emosi yang membakar di setiap jengkal rumput. Kali ini bukan gol yang jadi sorotan, melainkan adu nyali antara si bintang lincah dan si bek keras kepala. Gairah memuncak di tengah panasnya El Clasico. Laga panas antara Real Madrid dan Barcelona kembali menyulut bara. Bukan hanya taktik yang berbicara, namun juga emosi yang meluap bak air mendidih. Pada menit ke-78, saat beberapa pemain digantikan, dan intensitas mulai mengendur. Sebuah benturan mental justru terjadi antara Vinicius Junior dan Inigo Martinez. Semuanya bermula dari sebuah drama di mana Vinicius Junior dituduh melakukan simulasi pelanggaran. Bek Blaugrana Inigo Martinez datangi penyerang Real Madrid itu untuk menuduhnya melakukan diving berlebihan. Inigo Martinez bek bertubuh kokoh, yang dikenal dengan gaya bermain lugas dan penuh determinasi, tiba-tiba meledak sama dekati Vinicius. Bukan tanpa sebab, Vini sempat terdengar mengucapkan sindiran sinis. Kamu ingin Liga Champions, tapi ujung-ujungnya tidak juga. Kalimat itu ibarat menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Inigo yang memang tak suka bacot panjang lebar, langsung melangkah maju. Sikapnya lugas, tatapannya tajam, seolah berkata, kalau memang berani, mari bicarakan di lapangan, bukan di bibir. Barcelona menderita kekalahan menyakitkan di Liga Champions melawan Inter. Dia berjuang bangkit untuk menyamakan kedudukan di titik terakhir pertandingan. Vinicius Junior yang memenangkan 2 Liga Champions dalam karirnya tak membiarkan hal itu terjadi dan menggunakan fakta itu untuk memprovokasi sang bek. Vinicius Junior lincah tapi tak tahan tensi. Biasanya Vinicius dikenal sebagai si penari di garis pinggir, tipe penghibur publik, dengan goyangan yang memius bek-bek lawan. Namun kali ini ia kehilangan iramanya. Ketika Inigo maju mendekat, tatapan Vinicius berubah dari provokatif menjadi gugup. Bagai ayam sayur dilempar ke kandang harimau, yang biasanya teriak kini malah cari celah untuk kabur. Alih-alih membalas, Vini justru menarik diri, menurunkan tensi, dan tampak menghindari konfrontasi langsung dengan sang bek veteran. Inigo bukan pemain baru di dunia kerasnya sepak bola Spanyol. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi jika disulut, ia tak segan menatap lawan tanpa kedip. Ia adalah simbol dari bek klasik, keras, garang, dan penuh nyali. Dalam dunia sepak bola modern yang penuh drama, kehadiran pemain seperti Inigo mengingatkan kita bahwa tak semua harus diselesaikan dengan selebrasi dan ekspresi. Kadang yang dibutuhkan hanyalah sorot mata yang berkata, ayo buktikan, bukan hanya bacotkan. Vinicius Junior telah menjadi salah satu pemain paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya karena keterampilannya dalam mengolah bola, tapi juga karena adu mulut yang dilakukannya. Pemain asal Brasil ini telah menunjukkan dalam beberapa kesempatan bahwa ia tak menahan diri, menanggapi provokasi, dan terlibat dalam pertengkaran dengan lawan-lawannya. Vinicius boleh jadi cepat, boleh jadi punya sentuhan emas, tapi dalam duel emosi dan nyali ia kalah telak dari Inigo Martinez. Si preman lapangan yang tak butuh kata-kata, cukup tatapan, cukup langkah tegas. Dan malam itu di El Clasico, Vinicius jadi sorotan. Bukan karena skillnya, tapi karena gugupnya saat diajak bermain di level yang berbeda, level nyali dan keberanian. Real Madrid selalu kalah versus Barcelona. Duel abadi antara Barcelona dan Real Madrid yang lebih dikenal dengan sebutan El Clasico bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola. Lebih dari itu, setiap pertemuannya adalah panggung bagi sejarah, rivalitas sengit, dan catatan-catatan unik yang selalu dinanti jutaan pasang mata di seluruh dunia. Teranyar gelora El Clasico kembali membara pada pekan ke-35 La Liga musim 2024-2025. Estadio Olympic Luis Communes menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara dua raksasa Spanyol ini yang sekali lagi mengukir kisah menarik dalam rivalitas yang telah melegenda. Pada laga itu, Barcelona sekali lagi mendominasi duel berjuluk El Clasico itu dengan mengalahkan Madrid 4-3. Ini merupakan kemenangan keempat yang diraih anak asuhan Hansi Flick setelah berhadapan melawan rival abadi mereka. Tak tanggung-tanggung, dalam 4 pertemuan di semua kompetisi musim ini, Barcelona mampu mencetak 16 gol berbanding 6 gol yang dicetak Madrid. Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, baik di kompetisi domestik maupun internasional, rekor kemenangan
menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Lantas, kira-kira siapa yang mendominasi duel El Clasico ini? Menurut data terkini dari total 261 laga resmi yang telah mempertemukan kedua tim, Madrid unggul tipis dari Barcelona. Dari 261 pertemuan di semua kompetisi, Los Blancos sudah mengantongi 105 kemenangan atau unggul 1 kemenangan dari Blaugrana. Sementara 52 laga berakhir imbang. Jika kita mengerucutkan fokus hanya pada laga Liga Spanyol, dari 190 pertemuan, Madrid telah mengoleksi 79 kemenangan atau unggul 3 kemenangan dari Barcelona. Sementara 35 laga berakhir seri. Meskipun Barcelona berhasil menangkan 4 pertemuan El Clasico di musim 2024-2025, secara keseluruhan, Madrid masih memegang keunggulan tipis dalam jumlah kemenangan di El Clasico dalam laga resmi. Barcelona bisa memastikan gelar juara La Liga Spanyol jika mengalahkan Espanyol pada laga derby di Stadion Cornellà al Prat, Catalunya, Kamis 15 Mei malam waktu setempat. Namun Lamine Yamal dengan kawan bisa menjadi juara tempat bermain. Kuncinya ada pada perandingan Real Madrid versus Mallorca di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu 14 Mei malam waktu setempat. Jika Madrid hanya mampu meraih 1 poin saat menjamu Mallorca, Barcelona juga dipastikan menjadi juara Liga Spanyol musim ini. Jika Madrid versus Mallorca berakhir imbang, poin maksimal yang akan diraih oleh Los Blancos di akhir musim adalah 82 poin, torehan yang dimiliki Barcelona saat ini. Dengan begitu, Barcelona dipastikan menjadi juara Liga Spanyol musim 2024-2025 karena unggul head-to-head atas Real Madrid. Seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!